What's up boys? Nah, jadi di video kali ini kita mau ngomongin soal sebuah brand laptop gaming dari Acer yaitu Nitro, lebih tepatnya Nitro 5. Udah banyak banget dari kalian yang komen di video-video kita sebelumnya untuk nge-request buat kita nge-review Acer Nitro 5 terbaru nih yang tahun 2020. Cuman memang di tahun 2020 ini Nitro 5 ini kayaknya barangnya bisa menjadi goib-goib gitu ya, susah banget nyarinya. Versi Ryzen udah generasi 4 itu susah banget nyarinya. Nah, sembari kita nunggu udah kita bisa hands-on si Acer Nitro 5 2020 yang pakai Ryzen generasi 4, sekarang di depan kita udah ada juga Nitro 5 dari Acer juga, cuman ini yang menggunakan Ryzen generasi 3, Ryzen 7 3750H. Nah, di harganya sekarang yang sisa 12 jutaan ini kita mau cari tahu nih, apakah masih worth it untuk dibeli apa enggak nih sekarang si Ryzen 7 3750H yang ada di Nitro 5 ini. Nah, sekarang mari kita lihat dulu nih. Untuk spec sheet-nya di sini udah menggunakan prosesor dari Ryzen, pastinya AMD Ryzen 7 3750H. Untuk grafik card-nya dia menggunakan dari Nvidia GTX 1650, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB. Dari spec sheet-nya bisa dibilang untuk harga sekarang ini 12 juta kelihatannya udah cukup menggiurkan nih. Nah, cuman kalau untuk worth it apa enggaknya, karena memang udah ada yang baru si seri Ryzen generasi 4 ini, kita mau lihat seberapa worth it apa enggaknya nanti kalau misalkan kita tes dari segi performanya. Nah, sekarang kita mau ngomongin dulu dari segi form factor-nya. Pertama-tama kita mau ngomongin soal cover depannya, dimana kalian pasti udah familiar banget, paling nggak yang sering nonton North Boys. Nah, ini seri Nitro 5 ini, yang seri tahun 2019 ini, memang depannya udah sering banget kita kritik, banyak banget orang lain juga kritik depannya ini, karena di sini ya overall kelihatannya sih udah cukup oke. Di sini semacam matte finish begini, fingerprint juga udah nggak gitu banyak yang kena. Di samping kiri kanan juga di sini udah ada semacam tekstur gitu yang bikin laptop ini lebih gampang mungkin di gripnya. Ada logo Acer yang berwarna chrome lebih ke hitam-hitaman gitu, dan belakangnya ada tulisan Nitro dengan list warna merah seperti ini. Semuanya oke kecuali logo Predator yang ada di atas Acer-nya ini, yang kayaknya ini udah banyak banget yang bilang ini kayak tempelan doang gitu, karena ini bener-bener keluar banget, kayak tempelan banget, dan lebih bagus kayaknya kalau misalkan udah cuman Acer aja, nggak perlu pakai logo Predatornya, karena di sini ya seri Nitro 5 pastinya. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal bagian dalamnya. Bagian dalamnya dari di handrest ini juga finishnya sama seperti di depan ini. Dia menggunakan finish seperti matte begini, warnanya hitam semua, dominan dengan list warna merah. Di sini warna merahnya bisa kita temukan di samping-samping touchpad ini dan juga di keyboardnya, di mana keyboardnya ini udah backlit, cuma karena memang dia sampingnya warna merah, dia backlit-nya cuma warna merah tok, nggak ada warna lainnya. Nah, di sini menurut gua keyboardnya udah lumayan enak di sini kalau misalnya kita pakai buat gaming ataupun buat ngetik. Karena di sini menurut gua sekali lagi travel distance-nya udah cukup pas, di sini nggak ada masalah. Tactile-nya juga udah springy banget, jadi kalau misalnya kita pencet berasa kayak membal-baliknya, feedback-nya itu enak banget. Udah gitu di sini keyboardnya full size, nggak ada masalah karena di sini arrow key-nya juga masih full size. Ini yang gue suka banget dari seri Nitro, karena di sini mereka nggak potong-potong dari si arrow key-nya. Jadi kalau misalkan bagi kalian ada yang masih main iOS atau Audition, di sini nggak jadi masalah pastinya. Udah gitu di sini untuk touchpad-nya juga udah nggak ada masalah dari segi navigasinya, surface-nya udah cukup enak. Hanya saja klik kiri dan klik kanannya di sini menurut gua masih agak mendem, masih bisa lebih bagus lagi dibanding ini. Di sini klik kiri klik kanannya agak kurang enak menurut gua. Nah, udah gitu untuk speakernya si Nitro 5 ini, speakernya terletak di bawah kiri dan kanan begini. Dan untuk kualitas speakernya menurut kita suaranya overall udah lumayan bagus. Suaranya sih biasa aja, nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Dan kualitas suaranya di sini yang nggak kerasa adalah bassnya. Jadi di sini nggak kerasa sama sekali bassnya. Cuma untuk surround sound-nya semuanya udah oke, nggak ada masalah. Cuman satu doang komplain yang gue mau bilang di laptop ini adalah mungkin penempatan speakernya yang agak terlalu mepet ke bawah. Jadi kalau misalkan kita taruh di meja, suaranya bakal berasa agak mendem. Kalau diangkat sedikit laptopnya bakal jauh lebih bagus suaranya. Udah gitu aja. Nah, udah gitu untuk sekarang kita mau ngomongin soal displaynya, di mana displaynya udah menggunakan display 15 inch Full HD IPS panel. Di sini udah refresh rate-nya 120 Hz. Nah, di sini displaynya udah gitu udah 100% sRGB juga. Jadi bagi para content creator, display ini mungkin bisa lumayan bagus untuk dipakai ngedit-ngedit. Udah gitu buat main game juga 120 Hz udah oke banget, biarpun memang seri terbaru yang si Acer Nitro 5 2020 itu udah pakai 144 Hz, di sini masih 120 Hz. Cuman nggak masalah, perbedaannya mungkin ada, cuman nggak terlalu jauh bagi para kalian yang suka main game di refresh rate yang tinggi-tinggi. Nah, udah gitu overall di sini displaynya menurut gue udah cukup oke, udah cukup terang juga. Udah gitu di sini warna
layarnya juga udah lumayan pop out, viewing angle juga udah nggak ada masalah. Plus di sini juga masih ada webcam di atas terletak di tengah-tengah sini, jadi kalian yang memang beli laptop itu nyari webcam di sini juga udah nggak masalah karena masih ada webcamnya. Ini juga dikarenakan karena memang bezelnya di sini di samping sih udah lumayan tipis, cuman di atas masih lumayan tebel lah untuk standar laptop zaman sekarang. Cuman masih kelihatannya udah lumayan modern, nggak terlalu kuno-kuno banget. Udah gitu kita sekarang mau ngomongin soal build quality-nya, dimana build quality-nya di sini kalau misalkan kita ngomongin bodinya dulu, ini bodinya menurut gua emang dari Nitro 5 ini beda sama Nitro 7, dimana Nitro 7 itu build quality-nya udah jauh lebih bagus dibandingkan di Nitro 5 ini. Cuman di Nitro 5 ini juga bukan yang jelek-jelek banget, cuman memang di sini masih berasa ada sedikit titik kopong di sini. Udah gitu kalau kita angkat pakai sarung tangan masih agak berasa agak sedikit bending nih, agak bengkok sedikit. Plus displaynya juga di sini hinge yang udah di samping kiri dan kanan, hinge kecil begini sebenarnya nggak jadi masalah. Hanya saja displaynya kalau kita bengkok-bengkokin begini masih berasa gampang banget bengkoknya. Nah ini ya mungkin kalian harus jadi sebuah pertimbangan lagi pas buka tutup laptop ini biar lebih hati-hati biar gak gampang rusak. Nah sekarang kita mau ngomongin soal baterainya nih yang ada di Nitro 5 ini. Baterainya dia menggunakan baterai sebesar 55 watt hour yang kalau misalnya kita translate ke working hour itu mungkin sekitar 4-6 jam. Di sini buat gaming ya mungkin bisa lebih sedikit lagi 3-4 jam doang, cuma nggak jadi masalah. Nah sekarang yang paling menarik di sini adalah soal performanya, di mana tadi gue juga udah tunggu-tunggu banget. Benchmarking dan juga gaming testnya kayak gini, yuk coba kita lihat. Aplikasi pertama yang kita pakai benchmarking di sini adalah Cinebench R15 dan untuk CPU-nya di sini dapat 764 GB. Lalu lanjut ke Cinebench R20, di sini untuk CPU-nya kita dapat di 1716. Untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark dan di sini untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Firestrike. Di sini kita dapat skornya di 8027. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy, di sini kita mendapatkan 3.530 poin. Lalu untuk mengetes kecepatan SSD yang dipakai di Nitro 5 ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential rate satunya kita dapat di 1645 MB per second dan write-nya di 855 MB per second. Nah, untuk Nitro 5 yang menggunakan konfigurasi Ryzen 7 3750H plus GTX 1650 ini, pas kita tes beberapa game ini, laptop ini udah cukup sesuai dengan ekspektasi kita, bisa menjalankan kebanyakan game di settingan medium. Dimana di sini udah cukup enak banget, udah cukup playable banget, dan pas kita main game Valorant, di sini game kompetitif, kita bisa dapat di 160 FPS yang menurut kita udah oke juga. Nah boys, jadi tadi kita udah beres benchmarking dan juga gaming testnya, alhasil menurut kita nih, si Acer Nitro 5 yang menggunakan Ryzen 7 3750H ini sekarang biarpun harganya di 12 jutaan itu menurut kita nggak worth it untuk dibeli. Lebih bagus kalau misalkan kalian bisa dapat akses ke barang si Acer Nitro 5 2020 yang udah pakai Ryzen generasi 4 4600H itu mendingan pilih yang baru itu dibandingkan dengan yang ini. Cuman memang sekali lagi karena yang baru itu barangnya kayaknya sekarang di market susah banget dicarinya atau yang bisa kalian bilang goib. Ya kalau misalkan kalian emang lagi kepepet banget laptop ini ya bisa menjadi sebuah opsi. Cuma alangkah baiknya kalau kalian nyari tetap yang udah pakai Ryzen generasi 4. Atau mungkin juga kalau misalkan kalian emang pengen cari gaming laptop, cuma nggak usah brand Acer juga, bisa juga cari di Asus mungkin TUF 15 ataupun Pavilion Gaming yang udah pakai Ryzen generasi 4, paling nggak Ryzen 5 4600H, karena di sana menurut kita dibandingkan dengan Ryzen 7 3750H ini performanya udah lebih bagus dan di harga yang mirip-mirip, jadi lebih oke lagi. Menurut kita nih kalau misalkan si Nitro 5 ini harganya ada di sekitaran 10-11 juta itu baru beda cerita, bakal jadi worth it banget. Cuma untuk sekarang di harga yang 12 jutaan ini menurut kita nggak worth it untuk dibeli, mending cari yang Ryzen generasi 4 ataupun dari brand lain juga. Oke boys, jadi kayak gini aja review kita buat Acer Nitro 5 2019 yang pakai Ryzen 7 3750H ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal nongol, dan boleh komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini, ataupun boleh request juga ke kita untuk nge-review apapun itu yang kalian mau. Gue Bola, signing out.